Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 10 saham-saham yang kemarin mengalami kenaikan ya. Jadi di sini adalah kita akan melihat review bagaimana kemarin pergerakannya dan seperti apa posisinya untuk technical analysis. Apakah bisa kita masih masuk ataukah saham itu yang sebelumnya downtrend apakah sudah menarik atau belum untuk bisa kita masukkan ke daftar belanjaan kita. Oke. Jadi langsung aja yang pertama ada saham Carway. Nah, Carway ini kemarin kalau kita lihat sendiri dia naik sekitar 12,27% ya untuk saham Carway ini. Nah, jadi sebelumnya saya buatkan buatkan pola seperti ini di mana saya buat tembok di sini, saya buat area di sini di mana inilah adalah area rejection ya. Di sini adalah area supply-nya. Jadi ketika dia sampai ke sini dan dia turun, sampai ke area sini dan dia turun, dan di sini juga sampai ke area sini dan dia turun. Dan ini juga saya buatkan garis trendline seperti ini. Ini adalah garis di mana area supportnya ketika supportnya uptrend ya, istilahnya di sini supportnya uptrend dan kemudian di sini sudah ditembus ya, di sini sudah ditembus. Nah, di sini sudah ditembus, sudah di breakdown lah istilahnya ya. Nah, kemudian kemarin tanggal 8 Maret ternyata dia muncul candle seperti ini dengan volume yang juga lumayan besar ya, bisa dibilang sudah melewati garis MA20 dan kenaikannya hampir sekitar 12%. Oke, saya akan mencari. Jadi istilahnya di sini sudah ada indikasi bahwa ada pantulan ya. Ini saya hapus aja. Nah, kalau dari trennya sendiri kan saham ini sedang uptrend ya, sedang bagus trennya. Dia garis MA50 berada di atas garis MA200, tetapi di sini dia sempat turun ya. Di sini sempat turun ngejebol garis MA50-nya. Akan tetapi dengan harga yang sekarang, dia di harga 183 dia sudah bergerak di atas garis MA50 ya. Di sini bisa kita lihat sudah di atas garis MA50. Jadi mengindikasikan ada indikasi bagus ya untuk saham ini. Nah, jadi bisa kita buat area lagi di sini, kita cari di mana area support resistennya. Sini. Saya bungkus aja sini. Jadi di sini saya bungkus ya, di sini adalah resisten sebelumnya, resisten, kemudian dia turun, kemudian di breakdown, kemudian di sini sempat retest dan kembali retest lagi di sini dan sekarang dia berarti berada di area ini. Oke, jadi kita akan lihat risk rewardnya. Kalau kita masuk kemarin di harga ini, cut lossnya 1 tick atau di bawah area ini dan TP kita di area ini ya, bisa paling bawah ini sekitar sebenarnya udah lumayan banyak ya, jadi lumayan banyak sekitar 18% TP-nya, tapi cut loss kita itu kalau kita masuk di harga penutupan kemarin di harga 183, kita cut loss kita sudah sekitar 15,3%. Jadi udah kebanyakan ya, udah kebanyakan. Tapi dengan TP kita ada kemungkinan kita bisa dapat sekitar 18,03%. Jadi ini kemungkinannya masih 50-50 ya. Kalau kita masuk sekarang kita bisa dapat 18%, tapi itu pun kalau dengan catatan kalau dia naik ke atas ya. Tapi kalau ternyata dia turun ke bawah, jadi kita akan kehilangan sekitar 15,3%. Jadi itu masih sangat-sangat beresiko ya. Jadi kita bisa tunggu dia retest lagi. Kalau emang kalian nggak mau kehilangan 15%, kita tunggu dia retest lagi di area ini. Nah, jadi kita bisa mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat take profit kita ya. Nah, seperti itu. Jadi tentunya cut loss kita tetap 1 tick atau 2 tick, maksimal 3 tick di bawah area ini ya. Karena ini area yang bisa kita pertimbangkan ya di sini. Jadi di sini bisa dibilang area yang cukup kuat juga, di mana garis MA50-nya juga di area itu. Nah, situ. Jadi di sini adalah resisten, di sini sempat, berarti kalau ini dia nanti bergerak, ternyata kita nggak ambil, ternyata dia bergerak naik dan sampai ke sini, berarti ini adalah area yang benar-benar kuat. Berarti ada 3 pantulan, 1 2 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia sudah naik ke sini, kita tinggal tunggu apa? Tunggu dia breakout dari area ini
atau dia kembali ke area ini baru kita jemput. Kalau sekarang kita masuk, cut loss kita sudah lumayan tinggi ya untuk saham Carway ini sendiri. Oke, selanjutnya ada saham Kios. Nah, Kios ini sendiri kemarin mengalami kenaikan sekitar 11,11% ya. Nah, di sini kalau kita masuk otomatis ini sudah lumayan tinggi ya. Di sini kita masuk di sini sudah lumayan tinggi, cut loss kita juga hampir sama sekitar 17,4%, sedangkan resistennya di area ini cuman sekitar 8 atau 10%. Jadi lebih banyak kemungkinan cut lossnya dibandingkan dengan resistennya. Jadi untuk saham Kios ini sendiri kita bisa tunggu ya, bisa tunggu ketika dia breakout dari area ini atau dia kembali lagi ke area ini. Jadi memperkecil tingkat cut loss kita. Jadi misal dia kembali lagi retest ke bawah sini, cut loss kita satu tick di bawah area ini. Jadi di sini trennya juga sudah saya ubah, sudah saya bikin ini kemarin. Ini adalah garis support uptrendnya istilahnya. Dia kan sudah breakout di sini kemarin. Nah, di sini adalah garis, di sini sudah retest di sini ya, mantul di sini. Nah, di sini bisa jadi adalah area support uptrendnya. Jadi kita bisa jemput dia, tunggu dia di area-area ini, di harga 490-an atau kalau ke sini ya 490-an ya, 490-an atau 500 ya, seperti inilah ya. Atau di harga 500. Jadi kemungkinan cut loss kita juga tipis, jadi di bawah 10%, dan kemungkinan kita TP bisa sekitar 17,2% untuk saham Kios ini. Jadi dua tadi kesimpulan ya, kita tunggu dia breakout dari area resisten ini, tertingginya ini, dan kita bisa ambil di atas ini dengan cut loss kita satu tick di bawah area ini, satu tick di bawah area ini, atau kita tunggu dia kembali ke bawah sini untuk mempersempit tingkat cut loss kita ya. Nah, kalau dari garis MA50 dan MA200-nya saham ini masih bergerak downtrend ya. Nah, jadi garis MA50 masih berada jauh di bawah garis MA200, akan tetapi dia sudah mulai bergerak di atas ya. Candle-candle ini sudah mulai bergerak di atas garis MA50. Jadi mengindikasikan saham ini ada pola reversal yang lumayan kuat kalau dia nanti ternyata terus bergerak ke atas dan juga berhasil breakout dari area ini, dan nggak menutup kemungkinan garis MA50 akan memotong garis MA200. Oke. Selanjutnya ada saham CTRA. Nah, CTRA ini sendiri kalau kita lihat kemarin dia naik sekitar 10,61%. Nah, di sini dia kemarin sudah breakout ya. Sudah breakout dari resistance trendline-nya ini dan terhalang di sini. Terhalang di sini, di mana ini adalah support dan resisten yang lama. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita masuk sekarang berarti dia sudah sangat-sangat dekat dengan yang namanya resisten ya. Sini. Tapi cut loss kita masih tipis ya, masih sekitar 6,57, dan TP kita terdekatnya di sini 3,03. Tapi kalau dari volumenya sendiri, volumenya cukup besar dan sudah melewati garis MA200, MA20, dan kalau bisa dilihat tingginya ini lebih tinggi dibandingkan dengan volume merah 2 ini sebelumnya ya. Nah, jadi kita bisa masuk kalau dia turun ya, terserah sih, bisa masuk sekarang tapi dengan kita tahu batasan resiko kita ya. Jadi kalau sudah sampai di area 3% ini, take profit 3% ini, kita harus jeli ya, harus jeli. Kalau ternyata dia ada tekanan jual, kita bisa jual ya kalau kita masuk ya. Kalau kita masuk di harga 990 ini, nah ketika dia menyentuh angka 1020, kita harus jeli apakah dia akan ada taking profit atau enggak di sana, di area sana. Jadi kalau enggak, ternyata masih permintaan belinya masih kuat, kita bisa tunggu, bisa hold ya. Ketika dia melewati area ini, kita bisa hold, bisa tahan, dan area kita selanjutnya yang kita bisa tuju adalah di sini, area resisten tertinggi selanjutnya ya. Nah, tapi dengan catatan kalau kita masuk di situ, kita harus merelakan sekitar 6,5
57% ya, atau di sini sekalian kalau di bawah area ini juga di bawah pantulannya ini udah lumayan banyak ya sebenarnya. Di sini di bawah area ini, dimana area ini sebelumnya adalah area area support dan resisten ya. Di sini resisten, kemudian di sini sempat menjadi support, dan kemudian beberapa kali menjadi resisten dan pernah menjadi support ya. Di sini juga beberapa kali menjadi resisten. Nah, jadi ini adalah area yang kita pertimbangkan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua pilihan, kita bisa langsung masuk di harga penutupan kemarin. Dengan catatan kita harus merelakan sekitar 6,57%, atau kita bisa tunggu retest dia kembali ke area ini untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat take profit kita. Atau bisa kita tunggu sekalian dia breakout dari area ini dan kita ambil di atas ini, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dengan target resisten yang ini. Oke. Kita lihat di sini dia juga sudah, kalau dari candlenya sudah bergerak di atas 2 garis ya. Jadi sudah di atas garis MA50 dan juga sudah berada di atas garis MA200, mengindikasikan bagus ya. Selanjutnya ada saham SMRA. Nah, SMRA ini sendiri kemarin naik sekitar 8,7% ya. Jadi di sini juga bisa kita lihat untuk saham SMRA ini juga polanya benar-benar gampang dibaca ya. Di sini dia turun, kemudian dia breakout dan naik, dan kemudian di sini saya buat support, dan di sini di breakdown, kemudian dia turun. Di sini adalah fase di mana dia turunnya, dan kemudian dia sudah breakout ya. Di sini berarti dia sudah breakout dan dia sudah sampai di support terkuatnya juga. Jadi di sini di mana adalah area resisten yang beberapa kali tidak bisa tertembus ya. Di sini resisten dan di breakout, dan dia sempat retest di sini ya. Retest di sini, dan kemudian kemarin dia retest lagi di sini dan kemudian naik, dan kemudian dia sekarang sudah berada di area ini. Oke, kita lihat coba risk rewardnya. Kalau kita masuk sekarang, oke, cut loss kita masih di bawah 10%, dengan take profit kita terdekat sekitar 8,45%. Jadi kita masih bisa masuk karena cut loss kita masih di bawah 10% ya, dan take profit kita juga lumayan sekitar 8,45%, dan kalau dia berhasil juga menembus area ini, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten selanjutnya di sini sekitar 29%. Dan kalau sama seperti pola-pola sebelumnya, bisa kita lihat ini sangat jelas ya. Sini turun ke support ini, ke area support ini, dan naik sampai ke area ini. Di sini turun belum sampai ke bawah dan sampai ke area sini. Nah, di sini apakah dia bakal sampai ke area sini juga? Nah, jadi kalau tertingginya, kalau dia mengikuti pola-pola saham sebelumnya, pola pergerakan sebelumnya, dia bisa sampai ke harga 40,85% di harga 1000 ya. Sekarang harga 710, dia bisa sampai ke harga 1000 kalau dia mengikuti pola-pola sebelumnya. Jadi ini bisa terlihat jelas ya untuk SMRA ini naik turun. Nah, sekarang dia ada di fase sudah breakout dari trendline resistennya ini, dan kita bisa tunggu apakah dia akan sampai ke sini lagi. Oke. Selanjutnya ada saham DKFT. Nah, DKFT ini kemarin naik 8,05%, tapi kenapa chartnya seperti ini ya? Chartnya merah ya, berarti dia opennya udah di atas, udah lompat dan kemudian turun. Nah, jadi kita lihat ini kalau DKFT ini sendiri, saya rapikan aja dulu. Oke, sini saya buat aja area resisten ya. Di sini area resisten. Oke, berarti untuk DKFT ini sendiri dia sudah breakout dari area resisten ini, dimana opennya langsung membuat gap ya, berarti dia opennya sekitar di sini ya, di harga 163 opennya,
kemudian dia naik sampai ke 177 dan kemudian dia sempat turun juga di harga 156 dan closingnya di harga 161. Makanya bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini dia tertahan ya, ekornya sendiri tertahan di area resisten sebelumnya. Jadi kita ini saham ini sebenarnya sudah bagus juga ya, sudah bagus. Kita tinggal tunggu besok itu candle apa yang muncul. Kalau besok itu candle muncul candle hijau misal di sini. Nah, cut loss kita 1 tick di bawah area ini dan TP kita di resisten tertingginya atau tertinggi terdekatnya yang pernah dia ambil ya. Di sini juga ada resisten bisa kita lihat. Nah, di ekornya ini. Nah, jadi besok kita bisa pertimbangkan area-area ini ya. Jadi kalau di harga penutupan kemarin di 161, kita kemungkinan cut loss kita sekitar 5,59% dan TP kita sekitar 10% ya kalau mengikuti harga yang sebelumnya. Tentunya ini perlu pertimbangan ya. Pertama adalah transaksi asing apakah akumulasi atau distribusi untuk ketika open marketnya hari ini, maksud saya hari ini tanggal berapa, tanggal 9 Maret ya. Terus bid offernya oke, jadi permintaan belinya itu tinggi dibandingkan dengan offernya, atau nanti bisa lihat di video saya bagaimana cara melihat bid offer. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa pertimbangkan masuk ke area-area ini atau kita tunggu closingnya, candle apa yang terbentuk. Kalau closing candlenya terbentuk hijau, kita bisa nebeng masuk aja dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini untuk saham DKFT ini. Selanjutnya ada saham nikel. Nikel ini sendiri kemarin naik sekitar 6,10%. Nah, berarti dia kemarin sudah berhasil breakout ya, sudah berhasil breakout. Kita lihat di sini adalah resistennya, area resisten tertinggi, dan kemarin itu dia sempat breakout juga, cuman langsung turun ke bawah ya. Di sini kembali turun ke bawah dan masuk lagi, dan ini kemarin dengan volume yang sama dengan volume sebelumnya yang ketika dia breakout cuman masih tertahan ya di harga berapa nih, harga 86 tuh masih tertahan, dan sekarang dia sudah 1 tick di atas harga 86, jadi di harga closingnya di harga 87. Berarti ini sudah bagus, kita bisa mulai coba entry, tentunya tetap dengan tetap membatasi dengan cut lossnya 1 tick di bawah area ini, jadi sekitar 1 tick atau 2 tick ya, 1 tick 2 tick aja, sekitar 5,75% kalau kita ambil di bawah 2 tick di bawah area itu, area ini, area resisten sebelumnya. Nah, TP kita terdekat yang sudah jelas nyata adalah di seharga 94 ya, sekitar 8,05%. Nah, kalau tertingginya dia bisa sampai ke area sini. Ke area sini sekitar 37,93%, di mana ini adalah area support sebelumnya. Area support sebelumnya dan kemudian naik, dan kemudian support ini di breakdown. Kalau saya mau lihat biar lebih kelihatan jelas ya, saya akan menggunakan Fibonacci extension. Oke. Jadi di sini adalah target terdekatnya di sini di harga 98, jadi sekitar 12,64%. Dan selanjutnya ada di sini di 31,03% ya, di harga 114. Dan selanjutnya di sini tadi yang ada support sebelumnya dan tertingginya ada di sini. Kita ada kemungkinan dapat sekitar 62,07% di harga 141. Nah, jadi kalau ini sendiri, kalau kita lihat dari Fibonacci extensionnya, di sini saya tarik ya sini dan sampai ke sini, dan ini juga di area ini dia masih tertahan ya, tertahan di area ini. Nah, di sini juga di candle merah ini juga dia masih berada di bawah area ini. Jadi kalau kita masuk di sini sekarang dengan pertimbangan kita cut loss di bawah area ini, dan TP kita terdekatnya adalah di sini. Di harga
jadi sekitar 12,64%. Udah lumayan ya untuk saham nikel ini. Selanjutnya ada SSIA. Nah, SSIA ini juga sudah bagus ya. Jadi dia sudah breakout dari trendline resisten downtrendnya ini dan sudah breakout, dan sekarang dia berada di bawah, di area, bisa dibilang area support yang terkuatnya. Di sini support, di sini support, di sini support, di sini juga sempat mendekati area support, dan sekarang dia sudah di sini, sudah breakout ya, istilahnya sudah breakout, dan di sini adalah support, beberapa kali ditahan. Kita bisa masuk di sini, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dengan resisten terdekat kita atau target kita bisa di sini di harga 406 untuk saham SSIA. Nah, di sini juga di area ini juga MA50 berfungsi menjadi area resisten ya. Jadi di harga 406 ini. Oke. Jadi kalau dari trennya sendiri masih downtrend ya, masih garis MA50 masih berada di bawah garis MA50 MA200-nya. Cuman kita bisa mulai entry di saham SSIA ini dengan kemungkinan cut loss kita sekitar 7,43%. Tentunya kalau kita masih bisa dapat di bawah harga 350, cut loss kita akan mengecil dan take profit kita akan meninggi. Seperti itu. Selanjutnya ada MPPA. MPPA ini sendiri kemarin naik sekitar 5% ya. Nah, tapi kalau MPPA ini sendiri dia masih tertahan ya, masih dia sudah breakout emang dari area resisten trendline downtrendnya, dan sudah breakout juga dari area resisten tertinggi sebelumnya, dan sampai ke sini dan dia kembali turun. Jadi masih tertahan di bawah resisten ini. Jadi kita bisa tunggu dia turun ke bawah sini ke harga sekitar 170-an, atau dia kembali naik ke atas ini di harga 298. Kalau sekarang kita masuk itu masih terlalu nanggung ya, masih nanggung. Jadi masih ada kemungkinan dia akan kembali turun ya. Oke, untuk saham MPPA ini. Jadi untuk MPPA tidak disarankan untuk masuk sekarang ya. Kita bisa tunggu dia breakout atau dia turun ke area 170 ya, 170. Selanjutnya ada saham Inco. Inco ini kemarin naik 4,92%, berarti sama seperti saham DKFT tadi ya. Ya, DKFT berarti dia opennya di harga langsung lompat di harga 6.650, kemudian sempat menyentuh harga 7.050, dan kemudian sempat juga turun sampai ke 6.325 dan closingnya di 6.400. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini nggak ada area ya. Di sini areanya nggak ada resisten sama sekali. Ini saya hapus saja karena udah kelewatan ya. Nah, jadi kita jadikan aja area gap ini adalah supportnya. Gap ini kita jadikan support. Oke, jadi misal kita masuk di harga penutupan kemarin sini, cut loss kita 1 tick di bawah area ini, dan kemudian take profit kita di ekornya. Jadi sekitar 10,16%. Tentunya ini kita tetap harus menunggu juga candle konfirmasi ya, candle yang bagus, candle hijau, dan asing beli dan bid overnya oke, seperti itu. Nah, jadi kita bisa tunggu ketika posisi-posisi itu, jadi mau baik itu masih open market ya, istilah open market, kita lihat pergerakannya seperti apa, asing apakah beli terus, dan terus apakah overnya itu di HK terus atau habis terus, dan bidnya itu terisi, ataukah kita bisa tunggu ketika dia closing. Jadi candle pembentukannya apa, jadi kalau hammer, candle inverter hammer, atau candle doji, atau candle-candle istilah candle-candle yang mendukung lah, istilahnya candle-candle ada indikasi dia akan naik ya, istilahnya ada buyer di sana. Kalau dari volumenya sendiri ini kelihatannya volumenya terlalu besar ya, merah besar ya. Sepertinya ini masih akan bergerak turun, tapi kita hanya bisa lihat nanti. Kalau kalian mau masuk di saham ini ketika open market beresiko, kita bisa tunggu closing market ya. Jadi kita bisa lihat
Ketika closing pra closing itu candlenya yang muncul apa. Jadi kalau seumpama candlenya mendukung, kita bisa cicil masuk untuk saham Inco ini. Selanjutnya ada saham Asri. Nah, saham Asri ini juga sudah breakout ya, sudah breakout dari area ini dan dia sudah di atas area ini. Cuman kalau sekarang menurut saya ini kita lihat risk rewardnya udah terlalu lebar ya, karena sudah melebihi dari 13% dan take profitnya sekitar 5,26%. Jadi untuk Asri ini saya simpulkan kita bisa tunggu di atas aja, atau kita tunggu dia kembali retest lagi di area ini, dimana area ini adalah area support resisten sebelumnya ya. Di sini resisten, dan di sini dia sempat menjadi support ya. Jadi kalau kita bisa dapat di harga-harga bawah sini, dengan cut loss kita sekitar 5,07% dan take profit kita sekitar 15,94% kalau kita dapat di harga-harga area sini ya. Nah, kalau di sini sekarang sudah terlalu tinggi. Atau kita bisa tunggu, ternyata kalau dia nggak turun, ternyata dia breakout, oke, kita bisa ambil di atas ini. Dengan cut loss kita di bawah sini dan take profit kita, saya carikan resistennya mungkin di sini. Nah, di sini. Di sini adalah area support sebelumnya dan ini ada resisten di sini. Jadi kita bisa masuk, misal dapat harga di 164 ketika dia breakout dan cut loss kita 1 tick, 2 tick, 3 tick di bawah area ini, dan kita ada kemungkinan take profit kita di 7,32%. Oke, jadi tadi sudah lengkap 10 saham yang kita review yang kemarin mengalami peningkatan ya, padahal kemarin untuk saham-saham sektor seperti saham-saham komoditas semuanya banyak yang turun ya, seperti AALI kemarin turun, Adro juga turun, AGII nggak tahu kenapa dia bisa ikutan turun juga. Terus banyak saham-saham yang kemarin turun, tapi beberapa saham-saham yang saya review ini adalah saham-saham yang kemarin malah mengalami kenaikan ya. Oke, nanti setelah video ini akan saya buat saham-saham yang kemarin turun atau saham-saham kemarin yang banyak juga yang ARB. Oke, jadi sekian aja, ini adalah analisis teknikal untuk kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian dan saya harap tolong like video ini dan beri komen minimal emoticon, atau terserah kalian mau emoticon atau mau minta saran atau analisis saham tertentu. Yang penting tolong setelah kalian nonton video ini bisa beri like dan komen ya. Jadi untuk mendukung perkembangan dari channel saya ini. Oke, sekian aja dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.